Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi, saya itu bukan anak yang besar dari keluarga Katolik juga, dan Ibu saya dari Vietnam ya, Bu? sangat, ya, Oke, silakan. bukan keluarga dari Kristen juga, bukan. Jadi keluarga saya asli dari kecil Muslim semua. Saya anak tunggal, bapak ibu saya haji, dan kebetulan bapak ibu saya sekarang ada pondok pesantren di daerah Mataram, Lombok. Nah, perjalanan waktu kita nggak tahu ya, Pater. Karena Tuhan itu memanggil kita menjadi apa ya? Anaknya ya, menjadi tangannya itu kita itu nggak tahu. Kita dibesarkan dengan apa? Kemudian memang dari kecil saya kalau secara Islam iya, saya masuk pondok pesantren dan Daniel ini teman saya ini si Amrus juga tahu saya anak HMI juga rajin kalau dibilang ke pondok pesantren dulu itu ya ya memang seperti itu tiap libur saya nginepnya di pondok pesantren dan salah satu guru besar saya itu kalau pas liburan itu ya almarhum Gus Dur gitu. Nah, seiringnya berjalannya waktu di tahun 2005 kalau nggak salah ya 2004 akhir saya memang sukanya kerja di dunia jurnalistik zaman itu dari tahun 2003, kemudian di tahun 2004 saya pindah ke Malang tetap di dunia jurnalistik dan kemudian saya seorang produser di stasiun televisi lokal di Malang. Saat itu itulah mulai panggilan saya, nggak tahu panggilan atau bukan, kalau saya sih menyebut panggilan saya itu sih. Bu Sita, Tiba-tiba dapat dan saya butuh ya, untuk edit-edit ya. Maaf, maaf, lanjut aja, ganggu aja. boleh, boleh. Jadi di tahun itu Natal tahun 2000, Natal tahun 2005. Natal 2000. 2004 belum, dan Natal 2005. Di bulan Oktober itu dari yang punya TV, yang punya stasiun televisi ini meminta saya untuk menjadi produser acara Natal. Nah, saya ini Muslim asli. Saya diminta Ya, jadi membuat acara Natal. guru Nah, besarnya dari situ, almarhum ya, Presiden Gus Dur. Wow. Oke, lanjut. dari situ. Nah, saya tanya sama Gus Dur kan, Gus, pripun saya gitu kan. Yuh, gak apa-apa, jalanin aja itu. Saya kan ya tau lah kalau orang Muslim. Nah, Teman-teman dari kalau kita naik tolong di mute langsung ya, jangan dari situ menginterupsi. saya cari-cari referensi tentang Kristen Katolik, bagaimana untuk tata cara Natal dan segala rupa bentuknya, caranya seperti apa gitu kan. Kebetulan saya ada tugas untuk minta ucapan selamat Natal sama sedikit statement dari umat Katolik. Nah, saya tanya sama teman saya yang Katolik ini di tempat kerja saya. Kira-kira siapa yang bisa saya mintain pendapat? Saya bilang gitu kan. Kata teman saya, coba Mbak pergi ke katedral. Katedral itu apa? Itu gereja yang besar yang di Ijen. Waktu itu saya masih tinggal di Malang. Jalan Ijen. Oh, ke sana ya. Saya datang ke sana, terus saya bawa surat kalau ingin minta ucapan itu diterima, kemudian ditunjukkan ke salah satu pater di sana. Waktu itu kalau nggak salah sih Pater Bowo, saya lupa ingat namanya Pater Bowo. Dan pada hari H saya bilang sama teman saya, dikasih ke Pater Bowo Mbak, katanya. Oh iya, baiklah. Saya bilang gitu, baiklah ke Pater Bowo. Ketemu di gereja Ijen. Nah, kok kan waktu itu sudah masuk, kalau sekarang saya udah ngerti itu namanya masa Advent. Kok nggak ada ornamen Natalnya sama sekali gitu kan.
Warnanya ungu ya Pater ya kalau Advent Ya, kan. warna ungu. Kan Ibu, Nah, terus kan ditutup semua Bu tuh. Sita kan mau Ya. ngambil foto ya, mau tentang Natal. Iya, mau ngambil foto. Saya bilang, kok kenapa Tapi warnanya ungu terus saya sebenarnya ngambil. Bu Sita salah alamat. Sebenarnya harus masuk ke Protestan karena fotonya sudah lukisan-lukisan Udah, mereka saya nggak ada tahun sudah liturgi. ngambil. Sudah ngambil Pater ke tempatnya gereja Protestan itu ke pendetanya GBI Jalan Jawa, Jalan Jawa, Itu jalan apa sudah ya? ada Jalan- dekorasi ya, Sudah. dekorasi Natal sudah. Oh iya, terus bagus ya di rumahnya ada pohon Natal gitu kan. Jadi kan istilahnya kalau ngambil situ kan bagus gitu. Giliran Nah. masuk gereja Katolik, aku di mana yang ngambilnya terus ada patung, sudah tahu sekarang itu patung Bunda Maria. Nah, disitulah di bawah patung Bunda Maria itu saya ngambil video. Saya tengah-tengah ngambil video datanglah orang berjubah juga. Saya cuma panggilnya Bapak aja sih waktu itu. Sama siang Pak, saya bilang gitu. Ternyata beliau adalah Bapak Uskup Bandoyo Putro. Wow, Nyamper. jadi pikirnya kepada Romo Pater Bowo tadi ternyata yang muncul uskup ya. Wow. Ya, lah kan saya nggak ngerti kan. Ternyata itu katanya lebih tinggi. Saya tuh nggak tahu sama sekali, nggak tahu kalau itu memang lebih tinggi atau setelah berjalan secara belajar Katolik baru tahu. Hah? Beliau ternyata itu ya gitu. Yang mentabiskan para pastor, yang mentabiskan para imam. Itulah. Yang terima suksesi, yang terima apa suksesi ya? yang sekarang. Oke, selanjutnya. Istilahnya itu semua itu nggak bisa kita arahkan, nggak bisa gampang sekali masuk Katolik dan segala rupa. Dari situ Bapak Uskup ini nawarin saya, kamu belum makan siang? Belum Bapak, saya bilang gitu. Baru selesai ini liputan, ya udah makan dulu, katanya gitu. Ingat banget saya. Pokoknya Wow. itu saya bulan Desember tuh sering makan di rumahnya Bapak Uskup. Mulai Enak-enak 2005 ya, mulai 2005. Iya, iya enak-enak makanannya itu. Jadi sekarang Sampai nanti Desember ini akan 20 tahun. 20 tahun. Tapi Silakan, belum dibaptis loh saya. Belum ya, 20 maksudnya tahun itu pengenalan masuk ke Terus, gereja Katolik. Sudah dari situ itu saya ini nih sebelum pengambilan video itu karena saya kepikiran tentang bagaimana nanti tema Natal dan segala rupa ya. Saya itu kalau kan memang kebiasaan saya itu kalau malam sholat tahajud gitu kan. Jam 3 gitu kan. Nah, tiba-tiba ini ada kali 3 malam atau berapa harus tidur juga mimpi itu dengan hal yang sama. Jadi waktu zikir, Bisa tahu mimpinya, Bu? nah ini Oke. pada waktu zikir itu kan saya ngadepnya bukan ke kaca, nggak ada kaca di depan saya, adanya tembok. Tiba-tiba di tembok saya tuh kayak ada cahaya tuh. Ini saya sampai silau kok. Saya ingat banget itu sampai silau banget itu. Wow. Nah di situ tuh kayak filmnya saya masih kecil, kira-kira umur 5 tahun lah, pakai baju apa ya kalau anak dulu tuh pakai baju ulang tahun ya yang berenda-renda gitu, pakai kaos kaki berenda, terus dituntun oleh kakek-kakek tua sambil bawa kalau di Jawa namanya wedhus gibas, domba itulah sekarang itu namanya. Terus dia Sebentar, Bu. dia nunjuk ke Bu bukit. Sita. Dia nunjuk ke Bu bukit. Sita. Kita mau ke situ katanya gitu. Setiap itu kita Bunda mau ke Sita. situ. Bunda Sita. Ya. Izin rekam kesaksian bisa nggak? Boleh Oke, silakan. silakan Om Jim. Oke, nanti bisa di-share. Ini penting sekali untuk teman-teman yang mungkin malam hari ini tidak ada di room ini. Oke, silakan Bu. Lanjut, Bunda. Nah, terus ketika dia setiap itu hampir malam setiap saya tidur juga kenapa aku mimpinya kayak gitu ya? Itu apaan gitu. Cuman ya udahlah. Gitu mungkin karena kepikiran aja lah banyak pikiran karena deadline sudah mendekati. Jadi setiap zikir itu di depan saya itu kayak ada cermin yang memperlihatkan video saya itu waktu kecil itu dituntun pakai baju putih gitu opa-opanya itu terus nunjuk ke bukitnya itu hijau banget. Di atas tuh kayak ada rumah cuman satu rumah sama pohon satu. Kayak digambar saya waktu masih TK gitu. Tapi waktu itu masih waktu sholat ya, Bunda?
masih sholat. Oke, Saya lanjut. juga ngerti kok. Bener, saya tuh belum paham sama hal-hal yang kayak gitu tuh, nggak ada pahamnya sama sekali. Terus saya lihat itu kita mau ke sana katanya gitu. Katanya opa ini. Opa-opa itu, Katanya, oke. iya. Kita mau ke sana katanya gitu kan. Nah, pada waktu pas pengambilan gambar ini kembali lagi ke gereja tadi ya, ke katedral. Setelah selesai ke pengambilan gambar di dalam gereja, kemudian Bapak Uskup ini ngajak kami makan kan. Lah ngelewati itu kan lewati jalan ke pastoral itu kan, dari belakang gereja itu kan. Nah, di jalan di pastoral itu ada lukisan itu, kalau sekarang sudah tahu namanya itu Gembala Baik. Nah, Nah, sekarang tahu tuh namanya Gembala Baik. Terus saya nunjuk gini, saya tepuk itu pundaknya Bapak Uskup. Bapak, saya bilang, tadi malam saya mimpi orang ini loh. Saya bilang gitu. Bunda, tahan dulu. Lili, ini gembala yang baik, kita langsung. Oke, Mazmur 23, Lili, baca dong tentang gembala yang baik. Mazmur 23. Ya, sambil menyisikan Ya. Mazmur ya, Bunda ya. Boleh. Supaya pengalamanmu, oh ya seperti ini. Dia menuntun aku ke apa? Oke. Nah, itu yang menuntun aku kayaknya itu deh. Nah, Sekarang sudah tahu lah nanti itu. nanti kita dengar. Oke, Bu. Terus kemudian Bu, ini. sampai dulu, Bu. Kita baca dulu Bu, Mazmur. sebentar ya, Bu. Oke. Oke, boleh. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, Bu. Ini panggilan juga, iya Bu ya. Nah, Sebentar. dari situ terus saya tuh sering terus tahu nggak Bapak Uskup bilang apa? Saya tanya, saya mimpi orang ini. Itu siapa? Saya bilang gitu. Itu pastor di sini ya, Bapak? Saya bilang gitu. Bapak Uskup berkata bukan jelasin tuh Yesus apa, bukan. Iya, itu pastor di sini. Katanya begitu. Terus, oh, orang Belanda ya? Iya, orang Belanda. Gitu. Asli bilangnya begitu beliau. Dan beliau pesan waktu itu, nanti kalau kalian lapar, habis liputan, belum makan, datang aja ke sini ya, makan aja di sini, banyak makanan di sini. Oh iya, terima kasih ya Bapak ya, terima kasih banyak, enak-enak makanannya, saya bilang gitu. Sesuai dengan Mazmur tadi, dia menghidangkan. Iya, betul, menyegarkan. Ya, dia lewati padang rumput yang hijau sampai kepada dia menghidangkan. Iya, betul. Oke, lanjut. Sering lah saya datang ke sana terus bercerita terus lihat namanya beliau, nama lengkapnya. Loh, namanya Bapak ada sahadatnya ya? Loh kok kayak orang Islam Pak, ada sahadatnya gitu kan. Saya juga ada sahadat loh Pak, gitu. Aduh inget banget saya tuh berbicara dengan beliau itu. Sampai beliau nggak ada pun saya rasanya kayak kehilangan sekali sama sosok Bapak saya satu ini. Nah, singkat kata, saya tiba-tiba ngomong gini sama Bapak Uskup. Pak, boleh nggak saya masuk Katolik Pak? Caranya gimana ya masuk Katolik itu? Beliau bilang, ngapain? Perdalam dulu lah agamamu sendiri, katanya Bapak Uskup. Tapi saya ingin masuk Katolik ya Pak. Saya bilang gitu. Saya masih manggilnya Ya Bu, Bapak. karena Katolik tidak akan langsung bilang masuk Katolik Iya. langsung tidak. Dia bilang belajar Betul. perjalanan agamamu ini perjalanan Iya. jadi Katolik itu tidak mudah. Kalau di Protestan Bu, langsung aja. Oke, nanti langsung ya. Ya, nanti besok datang ke gereja ya gitu kan. Ya, Nah gitu. ini terus
Singkat kata saya tanya-tanya ke teman saya yang satu tempat kerja itu ada yang Katolik kan, kebetulan ada yang Katolik, saya tanya gimana sih cara masuk Katolik itu, belajar apa sih yang dibaca, dan kalau masuk Islam kan gampang tuh, tinggal 2 kalimat syahadat, saya bilang gitu kan. Syahadat selesai, oke. Ya, kalau Katolik itu bacanya apa, saya bilang gitu, kemana harus datangnya. Oh aku kemarin saya cerita kalau nggak boleh gini. Terus kata teman saya yang Katolik, coba Mbak datang aja ke sekretariatannya sana, namanya katekumen Mbak, katanya gitu. Terus kebetulan ada teman juga yang di tempat saya kerja ini, dia mau menikah dengan polisinya Katolik dan dia ikut katekumen. Dia jalan sama si Tari ini, namanya Tari ya anaknya. Diajak katekumen dari bulan. dari Muslim. Iya, sekarang di Sulawesi Utara dia. Wow. Diajak katekumen sama dia itu di bulan Januari apa Februari, pokoknya itu deh 2006 mulai katekumen, saya ikut-ikut belajar dari awal. Oh, ya kayak anak sekolah gitulah tiap minggu gitu kan. Oh iya ya, giliran mau dibaptis bulan Desember, saya kan matur ke Bapak Uskup toh. Sudah tahu kalau beliau Bapak Uskup loh, tapi humble sekali loh, profile sekali. Gampang banget saya bertemu dengan beliau. Nah, padahal orang gede kan biasanya susah ya. Susah. Saya tinggal, Bapak saya mampir ke rumah ya. Ya gitu. Ketemu sama beliau, saya bilang, saya matur kalau saya mau dibaptis, saya bilang gitu kan. Ih, ditolak loh sama Bapak Uskup. Enggak, saya marah kalau kamu mau ikut itu, gitu kan. Tapi saya ingin, enggak, perdalam dulu agamamu sendiri, katanya gitu. Pikirkan lagi. Jadi, sehingga saya kan terus harus minta tanda tangan ke orang tua saya kan, karena belum menikah kan. Oh, tapi itu belum orang tua belum tahu ya waktu itu keinginan. Belum tahu orang tua. Waduh. Nah, Mama haji ya, mama tanda haji. tangan orang tua ini kan. Bapak saya haji, ibu saya haji. Oke. Orang Madura lagi. Waduh, Madura lagi, oke. Aduh. Itu akhirnya batal saya baptis yang pertama. 2006. Dan 2006, tahun berikut ya, Desember ke Desember. tahun berikutnya saya mencoba lagi, tapi saya tidak di katedral, saya beda kali inilah katekumennya, saya pindah ke paroki Blimbing di Albertus Agung. Waktu itu ketemu dengan Tapi sebenarnya saya. sudah katekumen 1 tahun, nggak apa. Oh ini Udah. katekumen lagi. Saya ulang lagi orang nggak jadi. Ingat teman-teman, Ibu ini sekarang udah tahun kedua katekumen. Bayangkan, mau lagi kehausan untuk belajar tentang iman Katolik. Oke, lanjut Bu, bagus nih. Ketemu dengan Romo Adam Suncoko yang sekarang menjadi pastor kepala paroki Katedral Malang. Dengan Romo Adam, belajar dengan Romo Adam. Ini seru ini. Belajar dengan Romo Adam di bulan Juli, saya ketemu dengan papanya anak-anak. Kenal di kosan teman saya di Sawo Jajar, Malang. Saya pikir papanya anak-anak ini Kristen. Saya nggak mau lah. Terus ternyata Katolik. Terus dia bilang, ayo kita menikah, katanya dia bilang gitu. Tiba-tiba diminta ke orang tua saya. Marah-marah lah orang tua saya. Tapi kekeh dia akhirnya langsung mendaftarkan perkawinan waktu itu kalau saya ingat. Wow, padahal belum dibaptis ya. Belum, masih katekumen saya. Saya sih santai aja gitu kan. Kalau lu niat ya udah gitu Ingat aja lah. teman-teman, ini katekumen tahun kedua dari katedral ke paroki Albert Sagung. Udah tahun kedua. Akhirnya mendaftarkan perkawinan itu ke gereja Blimbing, ke paroki Blimbing. Ternyata di situ kan kalau namanya perkawinan Katolik, apalagi dengan beda agama itu harus ada kanonik ya, penyelidikan Ada kanonik dan izin uskup. Saksi, ya. Saksi, Harus ada izin saksi uskup. kan. Saksinya dari 2 orang yang teman saya yang bagaimana latar belakang dan segala rupa. Teman saya Muslim ini dua-duanya. Terus pokoknya rumit itu. Hari H mau penyelidikan kanonik, teman saya mundur 1, katanya takut masuk gereja katanya. Waduh, saya bilang gitu. Cari orang lain lagi akhirnya. Puji Tuhan dapat, akhirnya menikah saya di bulan September. Jadi cuma 2 bulanan menikah. Itu sama KPP itu kan waktu itu namanya belum, kalau di Jakarta namanya MRT kan.
MRT apa namanya, membangun rumah tangga. Kalau dulu kan namanya KPP ya, kursus persiapan Sekarang kan perkawinan. MRT kan kereta ya Bu ya. Iya, MRT kereta, tapi di sini membangun rumah tangga. Nah, Oke, itu silakan. saya ikut KPP terus sambil sambil penyelidikan kanonik dan sambil ngurus Tapi belum gedung yang dibaptis, belum dibaptis. belum. Wow. Belum, akhirnya Ini tahun kedua. saya Ingat itu teman-teman Katolik. menikah Kita suruh di 2007 bulan September. Yang menikahkan kami itu Romo Adam Suncoko dan Bapak Uskup. Bapak Uskup saya minta. Nah, Bapak tapi Uskup itu saya minta loh. Saya sudah nggak dibaptis, ngerti, belum Bapak baptis, Uskup belum saya baptis minta. juga. Belum Tapi baptis. Bapak Uskup bilang begini, nanti nggak ada komuni ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Yang penting saya menikah. Berarti menikah Katolik dulu, belum baptis, belum Menikah apa? Katolik. Belum. Menikah Katolik. Wah. Terus sudah mau baptis ini, Pater. Sudah Sama menikah. masalahnya. Sekarang mau Ya baptis. ampun, ternyata saya dipanggil kerjaan ke Jakarta. Ah, Bulan Oktobernya, sebulan setelah saya menikah itu harus ke Jakarta, harus pindah ke Jakarta. tapi itu Saya kan dididik bisa bisa buat paroki, bisa buat surat dan uskup bisa buat surat ke Jakarta Nggak untuk nyampe. bisa dibaptis. Nggak nyampe otak saya ke sana. Kalau sekarang udah ngerti kayak gitu bisa lah gitu kan. Kalau dulu nggak nyampe sudah otak saya ke sana itu. Memang nggak udah ngerti, suami saya Katolik pun nggak mengerti tentang hal begituan lah. Oke. Pindah ya pindah, saya pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta di 2007 akhir itu. Kemudian mulai lagi saya katekumen lagi, Pater. Ketiga Di mananya, kalinya. Bang? Iya, di gereja Petrus Paulus. Maga besar. Yang pestanya kemarin hari Minggu, oke. Iya, betul. Pestanya kemarin itu, pesta namanya. Hari Minggu kemarin. Di situ pun tengah-tengah saya katekumen sambil bekerja. Sambil apa? Saya hamil anak pertama. Belum Suami dibaptis. Belum Belum. dibaptis. Belum. Ketiga ini. Wah. Ketiga dan keempat. Aduh, banyak sekali saya ini ulang-ulangnya lah. Enggak apa. Pindah ke Surabaya, ngulang lagi di Ngagel. Yang apa sih, gereja apa yang kemarin pernah dibom itu? Di daerah Ngagel ya. Yang kena bom itu, Pater. Ngulang lagi dari awal lagi, anak saya masih kecil itu. Saya masih hamil itu. Terus akhirnya melahirkan, pulang ke Malang. Balik lagi ke Malang saya. Pulang ke Malang. Di Malang nggak lama, tapi saya nggak melanjutkan katekumen. Karena anak saya punya anak bayi. Nggak lama dipanggil mertua saya harus pulang ke Manado. Wow. Di Manado. Ya tahu sendiri lah, kalau Manado kan beda sama di Jawa kan ya. Nah, saya belum dibaptis, sudah kayak dipandang sebelah mata begitu. Saya Kan ingat Katolik sekali kan, saya. suami Katolik, bayangkan. Kami Katolik, keluarga besar Katolik dari suami saya. Tahu Manado sendiri lah lagi. ya. Mereka kan dari bayi Katolik dan tidak mengerti bagaimana tata cara masuk Katolik yang begitu rumitnya. Pokoknya cacian makian itu setiap hari saya dengar. Apalagi kalau pas hari Minggu kita misa. Sampai dibilang begini sama ipar saya ingat sekali sama ipar saya. Wow. Kamu nggak malu apa? Kalau nanti anakmu nanya, kenapa kamu belum terima komuni? Ush. Emang Padahal kenapa? keringan udah Saya 3 bilang gini tahun lah. ini. Udah 3 Iya. tahun ini. Emang kenapa kalau saya belum terima komuni, berarti kalau saya belum terima komuni berarti Tuhan Yesus belum mau terima saya sebagai muridnya. Saya bilang gitu. Itu aja sih bagi saya. Nggak macam-macam, bukan rasa malu atau apa. Nggak apa-apa. Kenapa memangnya? Memangnya Udah ada 2008 sekarang ya? 2008 ya Bu sekarang? Itu 2008. 2008. Udah 2009 itu, Pater. Wah, sudah 6 tahun. Iya. Sudah 3 tahun, sudah 3 tahun ya. 5. Sudah 3 tahun. Dan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Tahun, 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun, Mang. Nah, dari situ saya harus pindah lagi ke Jakarta. Balik ke Bekasi waktu itu. Pindah ke Bekasi karena adiknya suami saya paling kecil menikah. Jadi harus ke Jakarta saya. Saya itu di sana tahan. Tinggalnya di Bekasi ya? Tahan begitulah. Di Bekasi. Di mana Bu? Dari Bekasi situ tante ini kan apa ya,
kayak orang ketua seksi PSE gitulah di parokinya di Galaksi, paroki Galaksi Bartolomeus. Oke, di Bartolomeus Galaksi SVD punya. Nah, ada bukaan katekumen loh. Coba kamu daftar sana katekumen. Tahun berapa setelah itu, Bu? anak saya Tahun berapa? Yang itu tahun 2009. 2009 Waktu itu bulan Romo Hiro ya, Pastor Prokinya Romo Hiro. Romo Ya? Hiro. Nah, itu yang Romo Hiro itu yang membaptis saya. Romo Hiro SVD, oke lanjut. Iya, Romo Hiro SPD, beliau yang membaptis saya. Nah, terus saya daftar, itu anak saya sudah 2. Yang satu masih bayi, itu baru baptis anak saya sama Romo Hiro juga baptisnya. Berarti anak-anak Setelah sudah dibaptis saya, duluan gitu. iya, jadi dua-duanya anak saya udah baptis semua. Wah. Anak saya yang kecil itu 2008 bulan Desember, terus yang kedua itu 2010 bulan April. Waktu itu baptisnya anak saya yang kedua. Nah, pas April itu saya masuk, ini nanti baptisannya Desember katanya gitu. Terus akhirnya saya ikut katekumen di Bartolomeus. Saya bilang dalam Ini hati, sudah ini yang keempat nih. harus lulus. Katekumen yang keempat. Keempat, pokoknya ini harus lulus, saya bilang gitu. Itu kalau bikin buku udah hafal saya lah. Sampai bilang, ya ampun hafal lah, inilah isinya. Bukan Romo saya, Romo Hiro, kakak di atas jauh. Oh iya, kakaknya Pater. Tidak, Makanya maksudnya bagaimana kabarnya Romo Hiro tidak, ya? sama-sama SVD, jadi kalau lebih kakak kami panggil kakak. Saya SVD. Waduh, selamat bertemu dengan SVD. Kemarin juga bertemu SVD juga di Lombok, di Ampenan. Romo Kristo, SVD. Nah, kemudian Pater, saya ikut katekumen sampai bulan Oktober ternyata suami harus pindah ke Tangerang karena pekerjaan ada di Alam Sutra. Pindah ini ke Tangerang kan. Tapi kan kurang sebentar itu baptisnya, saya harus selesai. Jadi waktu itu pernah saya sakit, berangkat dari Tangerang jam 5 pagi. Saya jelaskan sedikit SVD ya. SVD di Bekasi, proki-proki yang di Bekasi itu dimulai di Arnold. Proki-proki yang di Bekasi dimulai di Arnoldus Jansen, Jansen Bekasi. Saya pernah ke gereja sana juga. Kalau nggak ke Barto, ke Arnoldus. Ya, gereja terminal. Jadi seperti itu dekatnya terminal. Iya. Dari Arnoldus lahirlah Keranji Bekasi, Santo Mikael. Setelah Keranji, dari Arnoldus juga melahirkan Galaksi, Taman Galaksi, Bartolomeus. Iya. Dari Arnoldus lahirlah Santa Clara. Santa Clara yang Bekasi menjadi Utara. Bekasi Utara, betul. Dulu di situ semua masih persawahan semua di situ. Oke. Iya, betul. Nah, Betul sekali, Pater. Dari Keranji lahirlah yang sekarang Albertus Agung, Harapan Indah. Iya, Harapan Indah. Terus kemudian sekarang itu kan dari Arnoldus juga Bunda Teresa mempersiapkan itu Bantar Gebang dan semuanya. Oke, ke sana. Bantar Gebang, betul. Lalu sekarang persoalannya sekarang di Tambun, susah untuk dapat izin. Lalu dari Arnoldus lahirlah juga Cibitung, begitu. Cibitung, iya. Lanjut, nanti ini lahirnya dari SVD, mekar semua seperti itu. Aduh, ternyata kita ini ya SVDers. Maaf ya teman-teman. Ya karena saya tahun 2005, saya tahun orientasi pastoral di Paroki Arnoldus Jansen Bekasi 2005-2006. Pater. Wala? Karena pada saat itu 2005-2006 waktu itu Pater Alex Dase yang jadi pastor Proki di Galaksi. Iya, betul. Di Arnoldusnya setelah itu tahun itu tuh Romo Ansel ya, tahun-tahun ketiga 2009 itu 2009 dan 2009 saya tiba di Kolombia. Jadi sering lewat Arnoldus untuk kunjung-kunjung. Oke, silakan Bu, belum selesai. Jadi masuk ke dokumen di Galaksi. Itu, Pater. Saya berjuang agar bisa lulus. Lulus katanya ya, wisuda S1 katekumen. Nah, itu Pater. Itu saya 2010 akhirnya bisa dibaptis. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2010. Puji Tuhan. Ibu dibaptis tanggal 12 bulan 12. Iya, 2010.
Itu pestanya Guadalupe, Bunda Maria. Oh iya, iya iya. Pokoknya itu deh. Itu. Guadalupe. Waktu dibaptis itu pestanya pelindung Amerika, benua Amerika. Oh. Ya. Bunda Maria Guadalupana. Lagunya bagus sekali saya nyanyi. Iya. Waduh, terima kasih banyak ya, dapat pencerahan lagi nih, Pater. Ya, Dapat ilmu banyak. pesta besar itu. Nanti pestanya bagus, besar sekali. Guadalupana Descendant. Lagunya bagus. Mau saya nyanyikan lagunya ya? Boleh. Camino de la ciudad. Camino de la ciudad. Un buen indio por la mañana, cuando él ve a temporizar, al pasar por Tepeyac, se ilumina la cara, allí se puso a rezar. Al ser de día, Ave María. Una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se apareció Juan Diego, nuestra madre americana. Cuando Juan Diego contó lo que había pasado, que faltan de devoción, que hasta obispo dudó, que un Dios desarrapado piensa en la Madre de Dios. Al ser de día, Ave María. Una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se apareció Juan Diego, nuestra madre americana. Itu lagu Bunda Maria 12 Desember, pesta besar ya, Bu. Pesta besar Virgen Guadalupe. Ternyata, Pater, tidak berhenti dari situ. Ternyata dibaptis itu bukan hanya soal diterima menjadi murid Yesus. Setelah saya pelajari sekarang ini. Karena harus memikul salib Yesus juga kan ya, Pater ya? Oke. Teman-teman jangan dulu naikkan orang ke nanti layarnya lari kiri kanan ya. Jadi sebentar setelah sesi kesaksian baru kita naik supaya jangan pindah sana pindah sini, oke? Nanti supaya nanti di rekamannya bagus, oke? Oh silakan. Jadi pikul salib ya, Bu. Barang siapa mau menjadi muridku harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Iya betul, Pater. Yuk. Nah, lanjut setelah itu dibaptis tanggal 12 Desember 2009 ya. 2010. Iya. Wow, perjalanan panjang ya dari 2005 keinginan, 5 tahun berikut baru dibaptis. Wow. Dibaptis, Pak. Lalu sekarang reaksi dari orang tua bagaimana? Kalau sekarang sih orang tua waktu itu 2005 lah, 2010. Waktu itu 2005. Nah, waktu 2007 saya menikah itu mereka tidak ada yang datang satupun. Wow. Saya dianggap sudah mati. Jadi keraknya neraka, mereka begitu bilang. Lalu cucu melahirkan cucu sama? Belum. Tetap. Terus itulah banyak sekali yang saya pikul. Belum lagi kejadian di rumah tangga saya dari 2013 itu tidak berhenti gangguan secara finansial maupun dari pihak luar. Wow. Pokoknya terus menerus. Tapi saya tahu saya punya Tuhan, saya bilang gitu. Saya pernah ngomong kayak gini, masalahku tidak sebesar dengan Tuhanku, saya bilang gitu. Tuhan pasti tanggung itu semua.
saya selalu bicara begitu. Biarpun dalam keadaan zero ya. Itu masalahku tidak sebesar Tuhanku, lebih besar Tuhanku. Tuhanku selalu melindungi aku. Saya selalu ngomong kayak gitu sama anak-anak saya juga. Dari mereka kecil itu namanya kesaksian ke gereja atau apa itu wajib bagi saya. Kegiatan-kegiatan di gereja. Waktu itu kan sudah tinggal di Tangerang nih, mulai kenal dengan paroki Helena dan segala rupa. Ibu, pernyataan bagus sekali ya. Ada satu frase yang dalam Spanyol itu dia diterjemahkan ke Indonesia bilang begini, jangan katakan kepada Tuhan bahwa kamu punya masalah yang besar, tapi katakanlah kepada masalah bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Betul, betul sekali Pater, betul sekali itu. Nah dari situ ada yang sampai kalau teman-teman saya bilang kalau aku jadi kamu kayaknya sudah nggak mampu deh. Saya bilang kenapa harus nggak mampu? Saya bilang gitu. Ada Tuhan yang bisa memampukan saya bilang gitu kan. 2018 suami saya pergi dari rumah. Ini bukan pergi karena apa, memang sebelumnya memang sudah pergi kerja ke luar negeri kan. Cuman ini memang benar-benar pergi, dia diambil oleh seseorang di daerah Jawa Timur. Wow. Itu dia, waktu dia mau pergi itu dia membawa surat anulasi perkawinan ke rumah. Saya kan waktu itu sudah ikut kegiatan di gereja, terus masuk tim kerasulan keluarga juga kan. Dari tahun 2013 itu saya sudah jadi tim kerasulan keluarga di paroki. Tapi jadi pertanyaan saya anulasi kok dia yang bawa? Nah ini ceritanya, jadi saya itu juga nggak tahu kenapa dia yang bawa, itu saya juga nggak bertanya. Dia tiba-tiba datang ke rumah, pulang dari kerjaannya, dia membawa surat itu, tiba-tiba sodorkan sama saya. Apa ini? Saya bilang gitu kan, tanda tanganin. Apa yang harus tanda tanganin? Saya bilang gitu. Terus saya baca, nanti dulu, taruh di situ. Saya bilang gitu kan. Kemudian, terus saya ngomong, kalau saya cerita tentang isi Alkitab kan, kalau apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan saya ngomong gitu kan, Pater. Maksud saya, siapa tahu dia karena dia yang Katolik dari kecil, mungkin lupa atau bagaimana gitu loh, Pater. Terus dia menjawabnya begini, almarhum, sekarang udah almarhum, Pater. Almarhum menjawabnya begini, itu kan cuma tulisan, kata dia. Itu kan cuma tulisan, katanya. Loh, kok kamu bilang itu tulisan? Itu firman loh. Saya bilang gitu, itu Allah sendiri loh yang ngomong, itu Allah sendiri loh yang ngomong itu. Kok kamu bilang tulisan? Sok pinter kamu, saya dibilang gitu, Pater. Terus, saya itu udah marah. Bukan sabar lagi, itu udah nggak ada sabar lagi. Terus saya karena anak-anak saya sering ngajak ke gereja dan segala rupa ya. Saya bilang, kamu nggak cocok di tempat sini, saya bilang gitu. Kalau kamu milih, katanya dia kan mau cari bahagia kan. Aku nggak bahagia di rumah sini, dibilang gitu. Tahu cari, oh ya sudah, kalau kamu cari bahagia pergi aja dari sini. Saya tidak mau orang di rumah sini tidak memegang namanya firman Allah, saya bilang gitu. Akhirnya dia pergi sampai tahun 2022 dia nggak kembali, dan 2002 kemarin bulan Februari diambil Tuhan. Wah, perjalanan panjang. Ini ada satu lagu Kristen juga, minta maaf, akan lagu ini bagus ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada yang nyanyi di situ? Anak saya yang ikut menyanyi, Pater. Udah, silakan nyanyi dong. Gimana terus? Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, Pater. 2022 waktu COVID kan, tiba-tiba saya itu 40 hari setelah mama saya meninggal. Wah. Jadi suami saya meninggal itu setelah 40 hari setelah mama saya meninggal. Nah, mama saya ini waktu meninggalnya itu pas ulang tahun saya, setelah 6 bulan beliau menghubungi saya di 2021 bulan Juli itu awal mula keluarga saya menghubungi saya, Pater. Puji Tuhan, Pater. Saya masih diingat. Terus saya janji sama mama saya kalau bulan Desember saya mau pulang ke Lombok. Tapi kan kondisinya COVID waktu itu kan, jadi kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus akhirnya bulan Januari tahun 2022 tanggal 21 pas ulang tahun saya. Mama saya dipanggil. Tapi saya tidak bisa datang ke sana, hanya bisa melihat saja. Dan waktu saya datang ke sana itu ya sudah 3 harian kalau nggak salah waktu itu. Jadi tidak bisa ketemu mama saya, masih ketemu papa sih waktu itu, masih ketemu papa. Dan ya itulah seperti yang itu loh, Pater, yang di Injil apa ya, yang anak yang hilang. Injil Lukas bab 15 ayat ya. Yang dia pulang Ayat 11 sampai kemudian dengan 31. dimasakkan apa namanya, yang disembelihkan sapi atau apalah itu loh, Pater, yang Makanan babi, yang, makanan babi. Iya itu yang dia keluar terus makan babi disapa segala rupa terus ternyata. Nah, itulah itu memang tertulis benar sekali loh, Pater. Saya itu pertamanya takut saya waktu makanya tema ini itu juga persiapan tulisan kecil. Rindu rumahmu, rindu pulangku. Okay. Nah, iya saya pas baca, ya ampun betul sekali lah ini, saya bilang gitu. Itu saya pulang ke Lombok itu dengan was-was itu. Ya kalau keluarga saya menerima, kalau enggak bagaimana? Dalam nama Tuhan Yesus saya sepanjang jalan itu cuman waktu itu cuman berdoa itu apa namanya? Berikan rohmu itu apa? 8 roh ya? Yang di kitab Roma itu loh. 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus itu sama buah-buah roh itu kan. Sama buah-buah, pokoknya saya doa sepanjang jalan itu hanya meminta Tuhan tuh memberikan buah-buah rohnya kepada saya agar bisa ngomong yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitulah. Nggak menyakiti orang atau apa segala rupa. Saya itu orangnya cepat emosian. Ini si Ambrosius ini kenal banget sama saya ini. Saya tahu banget bagaimana saya ini orangnya kan. Puji Tuhan, Pater, saya nyampe di Bandara Klia, Lombok. Kakak saya menggunakan cadar. Kakak saya sendiri yang menjemput saya, Pater. Dia peluk saya, sama papa saya ikut menjemput saya. Gembira sekali mereka melihat saya pulang. Wow. Tuhan tuh luar biasa loh, Pater. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Akhirnya mengerti ketika dipeluk ya. Mengerti sekali. Ku tak tahu Tuhan, perjalanan panjang ya. Berat ku rasakan, hati menderita ketika ditolak ya. Dan semuanya itu wow. Ketika suami pergi, kayaknya sudah zero gitu. Menghadapi semua, tapi ikut mengerti sekarang. Kau tolong padaku
melihat dan ku merasakan. Ibu, Yes, indah yes Pak. Rencana. namun Betul, Pater. Jadi saya datang ke rumah itu disambut sekali, senang sekali ponakan-ponakan, sepupu semuanya itu. wah, Terus ya sudahlah. seperti anak yang hilang ya, seperti anak yang hilang Iya kembali ke betul. rumah. Kemudian itu ini tiba-tiba itu papanya, ini pesan dari ibu saya ngomong ke kakak saya kalau saya tidak boleh kembali lagi ke suami saya. Jangan Wah. sampai. Kata kakak saya diwanti-wanti begitu. Ma, ibu sudah pesan kamu nggak boleh kembali lagi. Bagaimanapun kondisinya kamu jangan mau kembali lagi ya, katanya gitu. Kasihan anak-anak, bilang gitu. Kakak saya itu ngomong kayak gitu. Terus saya bilang, iya mbak, enggak. Saya bilang gitu. Beneran ya? Nggak lama suami saya itu telepon. Terus katanya, jangan diterima. Kata kakak saya bilang, tahu kan kalau hukum Islam itu seperti apa kan, Pater ya? Terus, marah-marah loh suami saya itu ditelepon, Pater. Ngapain? Kamu ngapain ke Lombok gini? Terus saya bilang kalau mama saya meninggal. Tambah marah lah dia itu kan. Kayak orang kesetanan loh lu. Gue bilang gitulah. Terus bilang gitu. Mau ngapain? Mau apa? Saya bilang gitu. Sama, terus dia ngomong sama anaknya, ngobrol sama anak saya ini kan. Terus ya udahlah. Intinya saya masih ada namanya perseteruan itu kan. Nah, pada bulan Februari ketika saya mau mengaktifkan nomor ponselnya anak saya yang perempuan, disinilah saya tahu kalau suami saya itu sudah keluar dari kartu keluarga kami. Karena kartu kakak kami itu invalid. Bayangin Pater, saya nggak ngapa-ngapain kartu keluarga tiba-tiba invalid loh. Wow. Kalau Tuhan tidak menunjukkan, nggak tahu loh saya. Terus kemudian saya telepon kan ke suami saya itu kan. Terus papanya Nana bilang, nggak tahu ya kamu urus sendiri lah katanya. Loh, terus aku ngurusnya gimana? Ya datang ke kecamatan. Terus aku ngomongnya apa? Kalau ini invalid, aku udah keluar dari kartu keluarga itu. Dia ngomong kayak gitu. Waduh, saya bilang gitu. Terus lu kagak inget sama anak-anak lu? Saya bilang gitu, Pater. Ini anak-anak lu lo tiga anak saya, Pater. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga perempuan. Wow. Terus saya bilang, ya udah urus sana. Terus aku ngomongnya gimana ke kecamatan? Aku kalau dibilang sudah cerai bu, surat cerainya mana? Kok kasih nggak aku surat cerai? Saya bilang gitu kan, Pater. Nggak ada kan? Saya bilang gitu. Atau aku tulis gini aja deh, Pak. Daripada susah-susah ditulisnya. Aku tulis almarhum aja ya, biar gampang aku ngurus kakaknya. Saking udah emosinya, Pater. Wow. Kayak gitu, Pater. Ya Tuhan Yesus, ternyata itu didengar sama Tuhan. 3 hari setelah saya ngomong kayak gitu, suami saya meninggal. Dan itu pas 40 harinya mama saya. Wow. Setelah jam mama saya tuh tahlilan 40 hari jam 8 malam di Lombok. Kemudian jam setengah 10 malam Lombok, berarti sini setengah 9 tuh kakak saya telepon saya. Lama kami tuh telepon itu ceritain tentang bagaimana kegiatannya itu yang apa tahlilan dan segala rupa. Terus kan saya ada souvenir apa yang diminta ibu saya masih hidup itu belum terlaksana, jadi saya belikan di sini terus saya kirim ke Lombok gitu kan. Akhirnya kok puji Tuhan cukup untuk jemaatnya di sana, ya sudahlah saya bilang gitu. Tutup telepon dari kakak saya baru aja tidur jam 11 malam itu. Tiba-tiba ada telepon, kok di telepon ini ring itunya, fotonya itu loh Pater. Fotonya kok fotonya suami saya, tapi kok karikatur gitu loh Pater. Tapi kok namanya adiknya, adik ipar saya yang telepon ini. Terus adik ipar saya nelpon, terus saya terima, ternyata dia bilang kalau abang sudah nggak ada. Hah? Emang nggak ada di rumah? Saya bilang gitulah. Saya pikir adiknya nanya, abang nggak ada gitu kan. Iya emang nggak ada di rumah, saya bilang gitu. Kan emang nggak ada di rumah, saya bilang gitu kan. Bukan. Abang udah dipanggil Tuhan katanya, bilang gitu. Oh, saya cuma bilang, oh loh Pater. Gak sadar saya itu orang lagi ngantuk kan. Saya cuma bilang, oh iya. Nggak ada ya? Saya bilang gitu, itu jam setengah 12 lagi malam. ngantuk-ngantuk begitu ya? Iya. Terus saya langsung terbangun, saya tuh keinget, hah? Papanya anak-anak udah meninggal.
Terus saya gimana aku mau ngomong ke anak saya? Itu yang di otak saya, cuman itu yang saya pikirkan, Pater. Saya bukan nangis karena apa, saya cuman nangis karena saya mikir nanti aku ngomongnya gimana sama anak-anak ya. Gitu loh, Pater. Sedangkan meninggalnya itu bukan di Jakarta, tetapi di Pasuruan, Jawa Timur, di Pandaan. Di rumah perempuan itu yang mengambil dia. Terus saya gimana ya? Terus saya bilang, Tuhan, kalau kamu masih kasih kami kesempatan buat terakhir kali kami melihat dia yang udah meninggal, gimana caranya ya Tuhan ya? Uang saya tinggal 500.000 loh Tuhan. Doa saya kayak gitu loh, Pater. Beneran ini di ATM tinggal 500.000 karena kan habis dipakai untuk 40 hariannya ibu saya kan. Dan waktu itu belum gajian, tanggal 28 Februari belum gajian saya itu. Karena gajiannya di tanggal 5 waktu itu di Maret kan. Ya Tuhan, saya sepanjang malam itu cuman mikirin gimana caranya ya saya bisa sampai Pandaan ya. Pakai apa ya saya gitu. Dengan uang 500.000 bawa anak-anak. Gak mungkin saya nggak bawa anak-anak saya gitu kan, Patar. Terus kemudian nggak lama itu adiknya yang di Amerika tuh telepon saya. Adiknya papanya anak-anak itu telepon. Terus cuman ngasih tahu kalau papanya anak-anak meninggal. Iya, saya bilang gitu, ya meninggal. Terus biarin. Terus yang adiknya satu lagi yang cowok juga di Tangerang sini juga tinggalnya. Tiba-tiba telepon saya bilang kalau mau bawa anaknya yang pertama saja. Terus saya bilang gini loh, ya anaknya 3 loh. Saya bilang gitu. Kenapa yang kau bawa cuma 1? Saya bilang gitu kan. Nggak bisa, uangnya nggak ada buat ke sana. Bisanya cuma 1 anak. Tahu saya bilang apa? Nggak usah dibawa semua anak saya. Saya bilang gitu. Saya bisa ke sana, saya bilang gitu. Kamu nggak usah datang. Saya nggak boleh datang, Patar, waktu itu, Patar. Pokoknya diwanti-wanti saya nggak boleh datang. Tapi saya bilang, saya harus datang, anak-anak harus melihat terakhir kali papanya. Itu sepanjang malam itu, Patar, sampai pagi ya, itu sampai jam, saya udah koronka, udah apa segala rupa. Pokoknya Tuhan, saya pingin anak saya lihat papanya. Pagi jam 5 pagi, saya malamnya itu kan ada WhatsApp ke teman karena ada kegiatan kan ceritanya itu hari apa ya? Hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu sih pokoknya tanggal itu deh. Saya lupa pokoknya itu ada kegiatan lah istilahnya waktu itu. Terus saya bilang, mohon maaf nggak bisa hadir karena suami saya meninggal gini di grup paroki, Patar, karena saya masuk di dewan paroki kan. Terus di situ itu tahu-tahu jam 5 pagi ada teman saya orang paroki, sis, aku minta itu dong fotoin kartu keluargamu, katanya bilang gitu. Saya fotoin aja gitu aja. Saya pikir mau dibantuin buat ngurus Santo Yusuf atau apa gitu kan. Ya saya positive thinking lah gitu. Sudah saya fotoin. Terus nggak lama, ada kali setengah jam atau 15 menit, terus dia bilang, sis, tiket buat kalian buat ke Surabaya sudah ada ya. Nanti sudah saya kirim di WA-mu, coba dicek. Nanti jam setengah 10 pesawatnya ke Surabaya. Terus sudah saya transfer sedikit uang di ATM-mu, katanya bilang gitu. Wah. Tahu nggak, Pater? Saya bilang apa? Tuhan itu luar biasa loh, Pater. Luar biasa. Saya langsung berangkat dan saya ingat loh, iya. Lah ini kan belum apa sih namanya waktu itu yang cek COVID ya. Langsung hujan-hujan waktu itu, hujan gerimis, langsung kami itu pergi ke rumah sakit dekat rumah cek COVID itu ya. Kalau kok positif ya nggak jadi berangkat toh ya. Puji Tuhan loh, negatif semua loh kami, Pater. Jadi anak-anak itu nggak ada yang mandi berangkat itu, Pater. Masih pakai baju tidur, saya bangunin, ayo pergi. Aku bilang, mau kemana mah? Kita mau jalan-jalan. Nah inget ya, anak saya kan neneknya baru meninggal. Berarti kan jalan-jalannya ke Lombok gitu loh, Pater. Jadi semangat, hore kita jalan-jalan, katanya anak-anak saya gitu, Pater. Yaudah ayo cepet-cepet kita berangkat, saya bilang gitu kan. Jadi terus saya telepon saudara yang di Surabaya. Saya suruh jemput di ini, saudara dari papa saya itu. Suruh jemput di bandara. Saya suruh bawain baju, dress code-nya warna hitam. Terus kemudian dia tanya, buat apa, katanya. Udah, kau mau ikut nggak? Ada pesta, saya bilang gitu. Dress code-nya warna hitam. Pokoknya bawain lah bajunya buat anak saya gini warna hitam semua. Jadi kami mandi di bandara Surabaya waktu itu. Terus dia datang ganti baju hitam semua. Terus saya bawa mobilnya, mau kemana?
Ternyata saya belum dapat alamatnya rumahnya almarhum, Pater. Sudah di bandara. Waduh, saya bilang, kemana ya kita jalan ya? Aku bilang gitu. Aku lupa alamatnya. Saya pura-pura gitu sama sepupu saya. Sebentar aku cari dulu. Terus saya teleponin teman-teman saya yang di Malang dulu, mantan rekanan saya wartawan di Malang, di Pasuruan sama di Surabaya. Saya suruh cari di semua rumah, apa namanya itu, rumah abu ya, rumah duka. Di semua rumah duka sama kamar mayat, di semua rumah sakit. Ada nggak namanya suami saya di situ? Sampai teman saya tanya, emangnya suamimu meninggal ya? Enggak, saya bilang gitu. Siapa tahu dia kerja di situ, saya bilang gitu, Pater. Saya nggak mau orang lain, karena saya tahu kan orang di sana itu kan, saya menikahnya dengan beda agama. Waktu itu kan banyak yang menghujat saya kan, Pater. Jadi begitu. Terus ternyata tidak ada satupun, Pater, yang menemukan jenazah suami saya itu. Nama suami saya di situ nggak ada di semua rumah duka, Pater. Bingung lah saya. Saya ingat teman saya kuliah si Indra itu, Bro, ingat Indra nggak, Bro? Pandaan, Bro. Iya, kecil itu ya. Iya, yang kecil itu si Indra itu, Bro. Aku ingat punya teman namanya Indra. Ku telepon si Indra ini. Indra, boleh nggak lu cariin namanya perumahannya ini di Pandaan, ada nggak orang yang meninggal di situ? Si Indra, Bro, yang nyariin, Bro. Si Indra nyariin, ternyata kayaknya ada deh. Ini alamatnya. Dikasih lah sama si Indra ini. Alamatnya sama Sherlocknya. Langsung cus ke Pandaan. Saya masuk ke perumahan itu, ternyata perumahannya itu, kalau perumahannya segede Gading Serpong, saya nggak tahu lah itu. Ketemu kalau 10 orang yang meninggal di situ, masa saya masukin satu-satu rumahnya, Pater. Itu sampai saya 3 kali ngelilingi, itu ada patung Bunda Maria di pojokan kan. Ih, kok ada patung Bunda Maria? Saya bilang, Bunda Maria tolong saya, di mana yang meninggal ini Bunda Maria? Saya bilang gitu kan. Terus kata sepupu saya, emang suamimu meninggal? Enggak, aku nanya aja sama dia, aku bilang gitu. Ternyata di rumah depan itu, terus saya bilang kok ada bunga. Oh, kayaknya di sini deh orang yang meninggal itu. Kami turun di mobil, saya bilang sama anak-anak, ayo kita ke rumahnya papa dulu. Senengnya mereka, namanya nggak pernah ketemu papanya loh, Pater. 4 tahun nggak ketemu papa. Bahagialah anak-anak. Saya masuk, ketemu sama perempuan itu, tapi cuman saya di jalannya tetap saya berdoanya seperti waktu saya ke Lombok itu. Buah-buah roh itu datangkan, beri hikmat saya ya Tuhan, saya bilang gitu. Artinya saya harus sabar. Tahu sendiri di situ dia berhadapan dengan ya rival saya lah istilahnya kan, Pater. Saya nggak mau menjadi wanita yang buruk, saya bilang gitu. Saya harus berwibawa menjadi, bukan apa ya, di rumahnya pelakor kan gitu kan, Pater. Ya mohon maaf saya ngatain begitu kan. Saya masuk ke rumahnya tanpa permisi, ternyata di situ sudah ada peti yang tertutup. Saya nggak ada permisi sama sekali sama orang gitu. Terus saya bilang sama anak-anak saya, itu papa. Saya bilang gitu, hah? Papa, katanya anak-anak. Terus saya ada cowok di situ, saya suruh, ini udah dikunci. Oh belum kak, katanya, buka. Anak-anak mau lihat papanya, saya bilang gitu. Terus akhirnya anak-anak lihat papanya, disitulah mereka lihat papanya terakhir kali. Saya nggak ada nyapa. Sekarang anaknya umur yang pertama umur berapa, Pak? Bu? Sekarang anak saya kalau sekolah umum naik kelas 3 SMA, tapi kan dia masuk seminari, Pater. Oh, sekarang ada di seminari ya? Iya. Dia tinggal 2 seminari. Iya, maksudnya teologi. Sekarang lagi filsafat. Oke. Belum, Pater. Nanti saya cerita tentang anak seminari saya besar, ini. seminari Nanti saya kecil. cerita. Seminari besar. Iya, nanti saya cerita tentang anak saya ini, Pater. Ya, yang lagi di rumah sama yang kedua ya? Iya, Berarti dua-duanya laki-laki gitu? laki-laki, dua-duanya anak saya. Nah, pada waktu pemakaman papanya anak-anak, semua orang kan ada di situ semua kan, termasuk mamanya, semuanya adalah pokoknya. Waktu hari kedua pemakaman itu, saya nggak ada nyapa sama sekali sama perempuan ini. Nggak ada apa-apa. Hari kedua saya datang ke rumahnya ini lagi, karena kan pemakaman di hari kedua. Itu saya nginepnya di Surabaya, datang dari Surabaya. Saya diwati-wati nggak boleh datang di pemakaman. Saya dibilang begitu sama saudaranya loh, Pater. 3 kali lah saudaranya ini, Pater. Saya nggak boleh datang loh di pemakamannya. Tapi Muslim ya, bukan? Bukan, Katolik, Pater. Perempuan itu Katolik juga, Pater. Entah bagaimana mereka menikah. Nggak menikah itu, nggak bisa. Tapi bukan menikahnya di gereja Kristen sih.
bukan di Ah, gereja Katolik. Soalnya oke. yang gereja Katolik sudah tahu semua sama saya kan. Saya ditelepon dari Malang juga, dari Romo Catur juga. Terus ditanya, kenapa ini suamimu Romo Adam juga telepon saya kan? Kok Sebentar, minta-minta? sebentar tadi ada yang baik. Siso, eh, suaminya Katolik, yang membawa Katolik suami saya. ibu ke Katolikan seperti itu. Jadi mungkin Terus Siso ini ini, baru masuk ya. Lanjut aja Bu. Oke. terus itu yang perempuan itu karena Katolik juga loh, Patar. Wow. Bukan nggak Katolik, itu keluarga Katolik tuh perempuan itu. Gila banget kan? Masa nggak tahu tentang pernikahan kan gitu kan, Patar? Makanya Ya mereka tapi ya namanya menikah di Protestan kan pendeta suka-suka aja menikahkan orang. itulah. Ini jadi Nah, tidak jelas Protestantisme itu itulah. seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi, Patar? Bu, Ketika Bu dia Sita, meninggal, Bu Sita, iya. kalau saat itu ibu bertanya waktu kita sudah ketemu, Bu Sita bisa mengajukan, bisa Oh, memperdatakan pendeta yang menikahkan itu. saya nggak mau lah repot-repot, Ya Patar. pada Biarin saat aja. tidak, maksudnya dari jalur hukum karena seorang Ya, pendeta tidak biarin punya aja lah. hak untuk menikahkan orang yang masih Saya terikat nggak mau. perkawinan. Jalur langit aja, Patar. Jalur sama Tuhan aja lah. Saya Ya, kalau makanya jalur mereka, sama manusia, saya nggak udah oke. nggak ini lagi saya. Ya Bu, Ah, karena makanya ini terus juga panggilan untuk bapak-bapak pendeta yang di sebelah ya. Tolong bapak betul. pendeta, kalian Tolong Bapak jangan Pendeta masuk ke dicek dalam lagi. hal-hal seperti ini. Ya. Karena apa? Persinan itu Ah, Bu, itu berhala Bu. Sebentar dulu Bu, kita tunjukkan itu untuk bapak pendeta. Silakan Lili, tolong membantu. Efesus 5:5. Persinan itu, percabulan itu berhala loh Bu. Jadi bapak pendeta yang menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya itu masuk ke dalam penyembahan berhala. saya sudah Lili tahu bantu. itu, Pater. Cuman saya, ya kan waktu dia pergi dari rumah dia sudah ngomong. Itu kan Ya cuma Bu, tulisan. Bu Akhirnya saya Sita. sudahlah. Saya Ya, bilang gitu. Bu Sita. Sekarang Biarkan saya Tuhan buat yang bekerja. Saya bilang Bu gitulah. Sita, sekarang saya buat panggilan untuk bapak pendeta-pendeta yang menikahkan orang yang masih terikat. Betul. Kita baca ayatnya dulu ya Bu ya. Lili, Iya mau. Efesus Efesus 5:5. 5:5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Para pendeta yang menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, artinya membawa orang kepada percabulan. Dan percabulan itu adalah penyembahan berhala. Sandingkan Kolose 3 ayat 5. Nah, Dan untuk bapak pendeta yang buat, ya, makanya ini juga untuk pesan untuk bapak pendeta yang suka kawinkan orang, nikahkan orang lagi itu yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. ada Silakan. nggak yang dari Pandaan ya, Pater ya? Mungkin ada Bapak Pendeta dari Pandaan kali di dalam sini yang pernah menikahkan suami saya, mungkin ya mohon maaf ya Bapak Pendeta ya, gitulah. Oke. Ya, ini panggilan umum untuk mereka semua yang suka menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Oke, silakan, Lili. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya membuat orang bercabul dalam pengertian ini, Bu. Hanya di dekorasi, di apa semua dalam sebuah pernikahan. Karena orang ini masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Bapak Pendeta, tolong Bapak Pendeta, secara perdana dan perdata bisa dipidanakan, bisa diperdatakan karena hal itu. Kalau istri bisa membawa kalian, Bapak Pendeta yang buat itu tuh bisa ada hukumannya, Bu. Secara perdata dan pidana. Oke, karena itu hanya untuk panggilan, sebagai panggilan ya saudara-saudara yang menamakan diri pendeta perempuan dan pendeta laki-laki yang menikahkan orang yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, ingat itu baik-baik bahwa secara perdata dan pidana bisa dibawa ke pengadilan. Dan secara biblis kalian membuat orang bercabul atau berzina. Dan itu adalah penyembahan berhala. Daripada kalian mati-matian lawan Katolik, patung apa semua, ternyata kalian melakukan penyembahan berhala dengan menikahkan orang, artinya membawa yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya, akhirnya membawa orang ke dalam percabulan. Kalian ngeri loh kalau kita melihat analisa kitab suci seperti itu. Oke, silakan Bu. Maaf, saya hanya mau buat sebagai pesan panggilan untuk yang selalu buat seperti itu, mengizinkan orang menikah, menikahkan orang yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya.
Nah, Ya terima silakan. kasih Pater. Yo. Ada ilmu baru ini kan. Nah, Yo. disitulah saya bilang gini kan. Saya tahu, saya ya namanya kalau istri kan tahu lah sebenarnya kalau suaminya udah menikah apa. Secara nggak langsung tuh saya tuh kayak melihat dia itu menikah tuh di kira-kira bulan November. Tebaan saya sih ternyata benar loh, Pater. Benar di bulan November di tahun 2021. Oh ya, Saya lihat lagi pandemi itu 2020 2021. Ah itulah. Orang tuanya datang loh Pater, orang tuanya dia dari Manado itu. Wah, keluarganya datang semua. Nekat banget ya menikah Protestan ini dalam pandemi lagi. Pendeta bagaimana Ya, dong? ya Semua inilah orang namanya dalam duit kan. persabunan. Orang Manado juga kalau ada duit, anaknya pun menikah 2 kali, saudara-saudaranya juga banyak itu yang Katolik menikah lagi, yang satunya yang di Malang juga sama itu, yang tinggal di Blembeng, ditinggal menikah di mana? Padahal dulu Protestan. pernikahannya secara Katolik di Katedral Malang Menikah di juga. Protestan. Terus enggak, menikah secara Katolik di Manado, di Gereja Kristus Raja. Alasannya karena setelah itu istrinya masuk Islam lagi. menikah di tempat lain lagi begitu, maksud saya. Enggak. Saya lihat sendiri kok. Saya lihat sendiri, tapi udah saya laporin sih waktu itu ke Oh, oke. pastornya. Oke. Sudah sih itu, sudah selesai itu kasusnya. Sudah saya Oh, laporin sudah. tuh. Karena saya tidak suka melihat karena saya kan nanganin hal semacam itu di paroki kan. Kok melihat gitu kok nggak bisa loh saya itu kalau itu. Nah itu udah duluan menikah sih daripada Ya, suami karena saya. proses anulasi itu tidak gampang, Bu. Nah betul. Proses anulasi itu nggak semudah membalikkan telapak tangan kan. Seperti proses menikah pun dan baptis pun tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu aja sih. Pokoknya semua sakramen Katolik nggak semudah telapak tangan dibalik. Betul, Pater. Nah, waktu pas pemakaman inilah hal-hal yang ditunggu. Lagi tutup peti, Pater kan. Anak saya kan dia ngerti kan, sering saya ajak ke orang mati juga kan, Pater. Oh. Dia gini, nanya sama saya, loh mah, kok nggak kayak teman-teman mama, kok nggak ada pastornya ya mama ya, nggak ada romonya ya. Anak saya yang paling besar. Saya, diem, katanya papi Gary itu adiknya suami saya, nggak boleh ngomong yang macam-macam di sini. Oh iya, Berarti siapa yang pimpin ibadahnya? Pendeta ya? nggak ada. Enggak ada dosennya. Oke. Gak ada. Terus di situ kan ada tamu semua. Saya salamin satu persatu tamu-tamunya. Ini kan tamu-tamunya perempuan itu semua kan, Pater. Oh. Saya salamin semuanya. Saya salamin terima kasih ya, Bu, Pak De, Bude, Om, Mbak, Hebat Mas. banget ya, Bu ya. Udah datang ya di pemakaman suami saya. Kagetlah semuanya kan. Hah? Suaminya? Emang situ siapanya? Saya istrinya Pak Modi, saya bilang gitu. Ini anaknya paling besar, ini nomor 2, ini yang paling kecil, saya bilang gitu kan. Wih, kaget semua lah di situ. Ternyata dia punya anak masih kecil. Wow. Iya, ini anak-anaknya kami tinggal di Jakarta, saya bilang gitu. Langsung semua, udahlah rame lah di mau apa namanya pemakaman. Udahlah sekarang kita mau ke pemakaman keburu hujan, saya bilang gitu. Memang hujan sebelumnya itu, Patar. Akhirnya anak-anak saya suruh bawa foto papanya sama salib itu duduk di apa namanya di ambulan. Jadi memang janji kami itu suatu saat kami itu jalan-jalan berlima. Dan itu terlaksana loh, kami itu di mobil itu kami itu berlima. Saya sama yang kecil di apa namanya di dekat peti jenazah, terus anaknya yang 2 di depan sama sopir lah gitu. Jalan-jalan ke pemakaman tapi. Di pemakaman tuh, wah. Iya, jalan-jalan ke pemakaman lah. Sampai di pemakaman itu nggak ada yang berani makamin, nggak ada yang berani doain. Loh kok dibiarin gitu kan? Habis dimasukin di lubang belum ditutup. Ya karena kenapa waktu itu dalam posisi begini bisa panggil paroki lah sebenarnya. Terus saya bilang gini loh, Bapak prodiakon bukan? Saya tanya gitu sama ada Bapak. Oh iya Bu, saya istrinya sah ya Pak ya. Boleh nggak Bapak bantu doain suami saya? Saya bawa itu loh. Waktu itu saya memang dari Jakarta tuh bawa air Lourdes. Waktu itu habis dari sana kan 1 botol aqua itu air Lourdes yang Jerigen waktu itu, sama air ganjuran yang dari 9 pancuran itu. Saya siramin semua di petinya itu. Kalau di chat ada yang bertanya suaminya sudah bertobat atau belum, saya nggak berani menjudge orang ya Pak ya. Itu udah kalau bertobat atau belum saya nggak tahu, karena nggak saya pakai lagi yang ketemu. seperti itu ya Bu. Kalau mendoakan orang mati belas kasih lah, maksudnya
Ingat satu, Iya. ya, kita baca dulu ini dalam karena ini adalah pesan juga, jadi ini penting sekali. Lili, 1 Yohanes 5 ayat 16 tolong. Kalau melihat bahwa saudaramu berdosa, tetapi dosanya tidak membawa kematian, berdoalah untuk dia. Ini panggilan untuk semua orang Katolik, oke? Sampai mati juga masih dihakimi bagaimana, Bu? Ah, Oke, tolong. makanya saya bilang, ini saya istrinya siapa? Saya bilang gitu, boleh nggak Bapak bantu doain suami saya? Berdoa. Jadi yang ada Oke, di Bu. Bu, supaya ini juga pesan untuk Katolik, jadi kita baca lagi ayat ini ya. 1 Yohanes 5 ayat boleh, boleh. 16 dulu. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu Oke. mereka yang Ya, mereka yang berdosa tapi dosa yang tidak membawa kematian. Jadi Bu, tugas kita berdoa untuk mereka, oke? Ah, iya, makanya tuh Allah sebenarnya memberikan Bapak. pengampunan, Allah memberikan hidup, itu urusannya Allah, bukan kita punya, oke? Jadi Betul. akhirnya dikubur, akhirnya prodiakon mau gitu. Akhirnya prodiakon tuh mau, tapi yang ada di tepinya makam itu hanya saya sama anak-anak, sama Bapak prodiakon. Yang lainnya menjauh semua. Oh begitu ya? Iya. Sampai- Termasuk emak Bapak. Emaknya Yang dia Katolik, sama adik-adiknya tuh nggak ada Katolik. yang di situ. Padahal Katolik ya? Katolik semua. Ngeri kali ya lihat saya ya. Orang saya nggak ada apa-apanya loh. Biasa-biasa aja loh. Wow, perjalanan. Makanya saya minta Sampai- tolong sampai sama Bapak dikubur ya, prodiakon sampai itu dikubur. untuk berdoa. Terus sampai anak saya bilangin, "Mah, kok nggak kayak temen Mama sih, Mah? Ada itu yang apa namanya dikasih tanah apa segala rupa." Gak apa-apa, sudah tanahnya sudah Mama itu, Oke. sudah Mama siram sama Jadi air suci. teman-teman Suci di itu, saya Rom, bilang gitu. malam ini malam kesaksian, jadi tahan-tahanlah dengan pertanyaan dan semuanya tuh. Jangan dulu kita masuk pertanyaan-pertanyaan gitu, oke? Kita masih ya biasanya saya buka room untuk pertanyaan Bu tentang iman Katolik. Iya. Jadi oke. Lanjut Bu. Akhirnya dikuburkan. Setelah dikuburkan, Akhirnya dikuburkan dan kami pulang dengan biasalah. Kami pulang. Saya bilang gini, sudahlah Pak ya, sudah selesai ya. Saya bilang gitu, sudahlah. Hati-hatilah ya di sanalah. Saya bilang gitulah. Doakanlah kami, jadi pendoa kami lah ya. Saya bilang gitu. Saya ngobrol aja di makamnya dia itu kan. oke. Bu Sita lanjut setelah itu buat intensi misa nggak setelah itu? Oh, saya mah langsung emang tiap hari dari situ tuh intensi misa di paroki. Wow. Jadi dia meninggal itu ada misa harian, saya minta dari paroki intensi misa sampai, dan yang pas ini kejadian yang luar biasa. Oke. Waktu 7 harinya suami saya masih pandemi kan Pater, saya masih di Surabaya posisi saya. Terus di paroki itu waktu itu masih Romo Eko Wahyu. Terus Romo Eko Wahyu telepon saya, mau dibikin nggak 7 harinya? Mau lah Pater, saya bilang gitu. Terus ya udah nanti saya mimpin misa kata Pater Romo Eko Wahyu OSC yang Romo viral itu, kalau Bapak Ibu pasti sering lah melihat beliau. Terus langsung dibikin lah 7 harian itu di paroki dan pakai Zoom kan Pater. Nah, Ya. link pandemi. Zoom-nya ini kan saya share ke keluarganya dia kan, sama undangannya gitu kan ya, namanya kita dibikinin undangan tuh sama teman saya kan, dibikin undangan terus ke orang-orang lingkungan wilayah kayak gitu kan Pater, orang paroki gitu kan, terus saya share ke keluarganya dia dan di share lah sama istri ya, bukan istri lah, perempuan ini ke teman-teman kuliahnya dia, sampai teman-teman kuliahnya wih heran sekali, wih Romo Eko Wahyu yang bikin misa 7 harian, emang dia itu kerjaannya apa ya sampai Romo Eko Wahyu gitu kan. Udahlah, pas lagi misa Pater, Romo Eko ini kan kenalnya sama kami, apalagi sama anak-anak kami kan dekat sekali kan, sama kayak sama bapaknya gitu kalau anak-anak ini sama Pater Eko ini kan. Terus beliau lah kan nyapa kami kan, dengan keluarga Bu Sita ini, anak-anaknya disebutin satu-satu namanya. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Dengan buka kamera loh perempuan ini, Pater berani loh dia ikut di misa itu. Oke, keren banget perempuan ini. Buka kamera, kemudian teman-teman saya pada screenshot. Saya panjang pokoknya di chat saya itu. Ini ya perempuan itu tak, ini yang ini ya, yang ini. Biasa bukan saya mengejudge ya, sosial loh yang mengejudge itu Pater. Bahaya banget loh. Hati-hati dengan perselingkuhan.
bukan kita sendiri yang itu, tapi Tuhan sendiri yang bekerja, Pater. Akhirnya teman-temannya yang tadinya dikiranya perempuan ini yang ngundang Pater Eko, dia mencari saya. Dan ada teman saya langsung saya ditemuin tuh esok harinya ke Surabaya. Dia minta maaf sama saya, loh. Ngapain minta maaf? Saya bilang gitu. Saya nggak tahu, katanya. Nggak apa-apa Mbak, yang penting bisa doa buat papanya anak-anak, saya bilang gitu. Ya papanya anak-anak damai di sana, saya bilang gitu aja sih, Pater. Biarpun apa kata mereka begitu kan. Dan pada waktu anak saya kelas 3 SMP, dia nanya sama saya begini yang paling besar. Mah, kata mama, waktu kelas 6 dulu saya mau masuk asrama nggak boleh. Kalau sekarang apakah sudah boleh saya masuk asrama? Kata anak saya gitu, Pater. Waktu itu awal masuk kelas 3, kan dia papanya meninggal itu waktu ini kelas 8 ya, naik ke kelas 8 kelas 2 SMP. Terus saya bilang, lu kamu emang memang suka mau masuk asrama? Dia bilangnya asrama, Pater. Mau yang di mana? Oh, bukan Ya, kalau seminari, boleh sih. asrama, seminari. Iya, seminari. Dia bilang asrama, dia bilang kan. Kalau boleh dia di Mertoyudan. Saya langsung kok Mertoyudan kok jauh banget ya. Saya bilang gitu kan. Orang anaknya mungil gitu karena saya ini, Pater. Nggak ada yang lebih dekat dari Mertoyudan kali ini. Jakarta memang nggak ada. Ada sih mah Wacana Bakti, katanya bilang gitu. Oh, kamu suka masuk sana? Mau sih. Emang bisa sekarang mah? Ya belum bisa kan, baru naik ke kelas 3. Saya bilang gitu kan. Terus entah bagaimana dia ini kan aktif banget di gereja kan. Aktif banget di misdinar, kegiatan-kegiatan paroki kayak gitu kan, Pater. Tiba-tiba dapat selebarannya Wacana Bakti. Oh, Jakarta Dia ya. langsung, iya, dia tanpa tanya sama saya itu, dia isilah Formulir. Google Formnya, formulirnya dia isi. Terus dia nanya sama saya, mama, surat baptisku di mana ya, Maya? Buat apa? Ya, aku nanya aja di mana ya, Ma? Terus saya tunjukin di situ. Terus, oh kalau fotokopiannya di mana? Terus saya tunjukin lagi di situ gitu kan. Oh iya, sudah kan? Udah, cuma nanya gitu doang, Pater. Terus aku belum krisma kan, mah belum. Saya gimana jawab, emang belum krisma kan, nanti krismanya bulan Juni. Oh iya masih lama ya krismanya ya gitu. Masih bulan Juni tahun depannya gitu, Pater. Baru juga daftar nak. Oh iya sudah. Kenapa sih? Enggak, nanya doang, katanya gitu, Pater. Terus dia ngisi itu di bulan apa ya, bulan September apa Oktober kalau nggak salah, Oktober. Terus udah lama dari situ saya juga nggak tahu kalau dia ngisi atau gimana. Terus tahu-tahu dia tanya gini sama saya, mah pengumumannya Wacana Bakti itu kapan ya, mah? Pengumuman apaan? Saya bilang gitu kan. Ya penerimaan, mah. Ya nggak tahu mamanya. Saya bilang gitu. Nggak tahu lah mamanya. Cari sendirilah, saya tanyalah di gereja sana, emang kenapa? Enggak sih, cuman gitu doang, Pater. Enggak sih gitu. Oh ya sudah. Terus giliran pas ada pengumuman itu, tahu-tahu dia teriak dari luar, itu kan nonton TV di luar, Pater. Ye, aku diterima. Apaan, Dek? Saya bilang gitu. Mama, aku diterima di seminari, katanya bilang gitu. Mak, jelek rasanya saya, Pak. Bukan lagi asrama ya, bukan lagi asrama, seminari. Bukan, sudah tahu dia seminari, dia ngomong. Aku diterima di seminari, katanya. Hah? Saya bilang gitu doang. Aduh, terus harus wawancara dengan pastor paroki kan. Tapi harus wawancara sama pastor paroki, mah. Sama Romo Eko aja ya, mah ya, aku wawancaranya ya. Ya nggak tahu ya kali. Coba ditanya sana, saya bilang gitu. Akhirnya wawancara sama Romo Eko. Entah ngobrol apalah sama Romo Eko ini. Saya kurang tahu. Memang kan secret banget kan itu, Pater ya. Nggak boleh orang lain tahu kan. Terus dia tes juga maksudnya formulirnya keterima, tapi belum tes gitu loh. Belum tes masuk. Kan 3 hari tesnya kan. 3 hari tesnya, kemudian dia tanggal berapa harus minta diantar ke Wacana Bakti. Saya antar ke Wacana Bakti. 3 hari itu dia di sana. Terus waktu pas saya jemput pulang, nggak mau pulang, nanti dulu lama, sorean aja pulangnya. Jadi saya nunggu di lapangannya Gonzaga situ, nunggu dia itu. Entah apa yang dia lakukan di sana. Kemudian kan nunggu lagi tuh, apa namanya, pengumuman lagi kan. Wow, udah bingung aja di rumah. Aku keterima nggak ya, Maya?
orang aku tapi olahraganya kuat kok, malah lari, disuruh lari kuat gini-gini. Iya ya, nantilah, berdoalah. Iya ya, belum ada ya. Berdoa aja. Kalau Tuhan kasih kamu masuk ya masuk. Kalau Tuhan nggak kasih kamu nggak masuk ya nggak masuk. Saya bilang gitu. Santai aja saya jawabnya, Pater. Nanti sekolah di Tarakanita sini dekat rumah ada. Nggak mau aku mah. Aku maunya di sana, maunya di Gonzaga sama Seminari Wacana Bakti. Kekeh maunya di situ, Pater. Sampai saya bilang, ayo sekolah di sini aja, nggak mau. Mau yang mana? Nanyang, Stella Maris, apa Pahwa, apa mana, sampai saya tunjukin semua ini sekolah-sekolah yang dekat rumah kan. Nggak mau semua, Pater. Aku maunya di Gonzaga sama Wacana Bakti. Cuman itu aja maunya. Bulan apa itu ya? Bulan Januari. Kok bulan Januari sih? Bulan Desember awal ada pengumuman dia diterima dan harus tes kesehatan. Waduh, senengnya dia, Pater. Puji Tuhan mah keterima, kata seneng banget dia kan. Mamanya yang lemes kan, Pater. Terbalik ya, terbalik. Iya, mamanya lemes ini, Pater. Waduh, saya bilang gitu. Apalah kata Tuhan lah, suka-sukamu Tuhan lah, gitu deh sayanya. Akhirnya udahlah, masuk di bulan Juli itu udah bingung aja dia itu. Yang dibawa apa mah, yang ini mama belum ini, belum itu, waktu ya bulan-bulan kayak gini nih. Dia apa namanya ngumpulin barang-barangnya yang mau dibawa itu. Seneng banget pokoknya masuk di sana itu. Nah, pada waktu masuk ini, saya baru tahu alasan dia masuk seminari, Pater. Itu Romo Apa Eko alasannya? sendiri sama saya. Oh ya. Rasanya ingin mendoakan papa saya. Wah. Ingin mendoakan Wah. papa saya. Saya Ya, bilang, hah? kadang tidak masuk akal ya. Iya. Saya bilang, ingin Maksudnya mendoakan papa saya. dalam pengertian kita orang, kok masuk ke seminari untuk mendoakan bapak saya. Iya. Maksudnya, Papa saya. wow, ternyata Iya. logika hatinya di situ, ya, mainnya di situ. Logikanya Wow. di situ. Mungkin menurut dia kalau di seminari lebih dekat kan, tiap hari ke gereja gitu loh, Pater. Kalau saya ngerti, oke. Tiap hari bisa ke Karena dia misa. sering live in kan, sering live in di seminari kan. Sering ikut live in di seminari Martoyudan, di Wacana Bakti gitu kan, Pater. Ya, ya karena Bu, bagian dari misa kan selalu mendoakan untuk orang mati, jadi. Iya, itu kan dia juga lihat itu kan. Di doa syukur agung kan bagian terakhir kan. Iya, Sebelum betul. doksologi kan doa untuk orang mati. Betul. Nah, itulah. Kemudian dia semangat banget. Dan puji Tuhan, tahun ini dia kan sudah masuk di kelas baru tahun kedua. Di sana kan berarti baru kelas 1 SMA kan, Pater. Di sana kelas 0 dulu kan. Kelas Ya. KPP, kelas persiapan pertama kan. Ya, Terus kalau SMP-nya di luar ya, Bu. Iya, SMP-nya kan semua sama, Pater. Jadi di sana kelas 0 semua kalau masuk Wacana Bakti. Jadi kalau Kelas 0 dan SMA-nya jadi belum pending 1 tahun SMA-nya. Baru ya, tahun KPB, kemarin itu. KPB, kelas Iya, persiapan. masuk bersama. SMA. 1 tahun KPP, kemudian masuk SMA. Puji Tuhan di SMA, Tuhan tuh baik sekali, luar biasa banget bekerjanya sama anak saya. Kalau Ya, teman-teman yang lain sekarang di luar kelas 3 SMA, dia masih kelas 2. Iya, Oke. iya, dia naik kelas 2. Teman-temannya sudah naik kelas 3, dia masih naik kelas 2, kelas 11 ini. Dan tahun ini dia masuk ke Senat Gonzaga, jajaran Senat. Tambah sibuk banget. Dan sibuk banget pokoknya itu kemarin itu kegiatan John Paul Cup juga keuskupan. Aku sibuk mah gini. Ya, saya bilang. Terus dan tahun ini adiknya masuk seminari juga, Pater. Di sana juga. Wow. Iya. Tahun ini tanggal 12 Juli mulai masuk. Ya minta doanya dari Pater semua untuk anak-anak saya. Semoga bisa menjadi perpanjangan tangan Yesus lah. Oke. Jadi kita doa sama-sama dulu ya. Iya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Oke.